warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Kamila Arianti dengan NIM 231B128. Dalam video ini menggunakan teknik REBT atau REB, yang dimana konselor mengubah cara pikir konseling menjadi lebih rasional dan lebih mendukung. Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah pendekatan konseling kognitif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pikiran belief seseorang memengaruhi perasaan dan perilakunya. REBT menekankan bahwa masalah psikologis bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan dari pemahaman yang keliru atau tidak rasional terhadap kejadian tersebut. Tujuan REBT ada 3, yakni 1. Mengelola emosi dengan lebih baik, 2. Berperilaku lebih adaptif, 3. Berpikir lebih positif dan logis. Dan mari kita saksikan videonya bersama-sama sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Yang duduk. Ini saya, Mbak. Duduk, Mbak. Assalamualaikum. Halo, Cika. Apa kabar? Lumayan baik, Bu. Muka kamu kenapa? Kok nggak bersemangat gitu, Cika? Ada apa? Jadi sebenarnya saya sering kepikiran hal-hal yang bikin saya sedih, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu, apakah Cika pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya ikut sesi konseling. Baik, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Konseling itu proses kerjasama antara konselor dan konseli untuk membantu memahami keadaan dan pikiran kamu yang alami. Konseling ini juga bersifat rahasia, artinya semua yang Cika ceritakan di sini, Ibu tidak akan sampaikan kepada siapapun tanpa izin Cika. Kita saling menghargai dan tidak menghakimi. Jadi Cika boleh cerita dengan nyaman ya. Oh ya, sesi konseling ini kurang lebih durasinya selama 7 menit ya. Apakah Cika setuju? Ya, Bu, setuju. Saat Cika bilang sering kepikiran dengan hal yang bikin sedih, boleh Ibu ingin tahu lebih lanjut apa yang sedang Cika alami? Jadi sebenarnya saya masih kepikiran mantan saya, Bu. Sudah 1 tahun yang lalu. Tapi saya sering stalking dan kadang setiap malam saya nangis sendiri. Sudah cukup lama dirasakan ya saat Cika terbilang belum bisa melupakan apa yang paling mengganggu keseharian Cika. Jadi itu bikin saya nggak mau kuliah, Bu. Terus kayaknya nggak semangat aja ngejalanin hari-hari, Bu. Otak saya tuh isinya cuma kenangan dia aja. Jadi kenangan lama itu membuat pikiran Cika penuh dan akhirnya mengganggu konsentrasi belajar ya. Iya, Bu. Cika, Ibu ingin tahu ketika kamu mengingat dia, pikiran yang sering muncul itu apa? Saya berpikir kalau saya nggak akan bisa nemuin orang yang nggak dia lagi, Bu. Dan saya takut saya menyesal. Bagus. Jadi kita bisa menguji kebenaran pikiran itu. Coba Cika ingat, selama menjalin hubungan, apakah selalu bahagia? Nggak juga sih, Bu. Orang kadang dia itu sering hilang dan kayak toksik banget, suka ngomong kasar gitu loh ke saya. Berarti hubungan itu tidak seindah yang Cika pikirkan ya. Pikiran bahwa dia berarti itu mungkin kita perlu periksa ulang ya. Cika setuju? Setuju, Bu, dan saya sudah mulai sedikit sadar, Bu. Kita ubah cara pikir Cika menjadi rasional. Apa yang kira-kira Cika ucapkan pada diri sendiri ketika mengingat dia? Sebenarnya saya pantas dapat yang lebih dari dia, dan saya juga pantas dapat yang bisa menghargai saya, Bu. Biasa Cika, kalimat itu bisa kamu tulis dan mengalami setiap pikiran lama itu datang. Maka itu bisa membuat kamu lebih kuat dan sehat secara emosional. Jadi hari ini kita sudah menggali pikiran Cika yang penuh
Dan kita ubah pikirnya itu menjadi rasional dan mendukung. Kita juga bisa mengungkapkan kalimat baru yang lebih membudayakan. Ya, Bu. Ya Bu, sekarang saya merasa cukup lebih lega dan tenang daripada yang sebelumnya. Oke, untuk tugas kecilnya, jika tulis afirmasi tadi di tempat yang mudah terlihat dan ucapkan setiap hari. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ceritakan perkembangannya ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan saya. Sampai satu beriman pusing, mau cerita ke siapa. Saya terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Cika, apakah hari ini sudah merasa lebih cukup? Ya, sudah cukup Bu. Saya juga buru-buru Bu hari ini. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Masih banyak ya Bu, saya pamit dulu. Sama-sama. Mari saya antar ke depan, Mbak. Baik Bu. Mari Bu. Ya, hati-hati Mbak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cika Okta Putri, NIM 231B182. Saya dari kelompok 6. Di sini saya sebagai konselor dan teman saya Mila sebagai konseli. Di sini saya menggunakan teknik kognitif, yaitu dengan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Baik, Bu. Duduk Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Halo Mbak, selamat pagi. Ini Mbak Mila ya yang semalam jemput saya kan? Iya, betul, Bu. Ini dari mana Mbak? Dari rumah atau dari mana? Saya dari rumah langsung ke sini, Bu. Gimana? Hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Ya, saya cukup baik Mbak. Oh ya, Mbak sebelumnya pernah ikut sesi konseling apa belum? Belum pernah, Bu. Oke, jadi nanti di sini kita sesi konselingnya kurang lebih 7 menit ya Mbak ya. Iya, Bu. Iya, saya juga senang sekali Mbak hari ini bisa hadir di sini. Dan apapun yang Mbak sampaikan nanti, saya jaga kerahasiaannya. Dimaksud kerahasiaan itu ya Mbak, saya tidak akan membocorkan apapun yang Mbak sampaikan, identitas Mbak atau apapun yang terkaitan dengan Mbak tanpa seizin Mbak. Dan tujuannya kita di sini untuk mencari solusi dari masalah yang Mbak hadapi tanpa menghakimi. Jadi sebenarnya bingung, Bu. Saya mau cerita ke siapa? Apa saya langsung cerita saja ya ke Ibu? Mungkin Ibu nggak bisa dengar saya. Ini tidak silakan dengan kamu datang ke sini sudah termasuk langkah yang tepat Mbak. Oh ya kita coba pahami bareng-bareng ya Mbak masalahnya. Coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu bingung akhir-akhir ini. Boleh nggak, Bu, kasih saya waktu 1 menit buat mengenai diri sendiri? Oh boleh Mbak, silakan. Pelan-pelan Mbak, pelan-pelan.
jadi kamu sedang berada di persimpangan antara kuliah atau kerja. Dan semisal pun kuliah, kamu juga belum yakin tentang jurusan yang akan kamu ambil ya. Kamu juga merasa bingung karena keinginan bertabrakan dengan orang tuamu, betul begitu? Iya Bu, saya pikir juga kalau semisal kuliah malah menghabiskan waktu. Bagaimana kalau kita cari cara sama-sama agar kamu lebih yakin dengan keputusanmu, kuliah, kerja, atau mungkin ada jalan tengah lainnya? Apakah ini tujuan yang ingin kamu capai dalam sesi ini? Iya Bu, saya lebih yakin dan gak menyesal nantinya. Bagus, kita akan bantu kamu mengenali pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu kejelasan pilihanmu. Kita coba lihat dari satu hal dulu ya. Kamu kan berpikir kalau kuliah itu buang-buang waktu saja. Itu pikiran berdasarkan fakta atau kekhawatiran pribadi? Itu lebih ke kekhawatiran aja sih Bu. Misal kalau kuliah nanti malah habisin duit orang tua. Coba kita uji pikir, misal kamu kuliah nih, terus masuk sesuai dengan jurusan yang kamu minati. Kira-kira apa sih manfaatnya dalam 5 tahun ke depan? Mungkin saya bisa mendapatkan kerjaan yang lebih bagus ya Bu. Nah, itu kan masuk kuliah berarti investasi jangka panjang kan? Kalau kerja, misal kuliah sambil kerja, apakah bisa dan atau mungkin kita harus memilih dari salah satunya? Bisa kerja part-time Bu. Ya meskipun saya nggak tahu bisa apa enggak. Kalau dari 1 sampai 10, keinginanmu kuliah berapa? 8 Bu. Kalau kerja? 5 lah Bu. Oke, itu kan termasuk sinyal kuat ya. Kalau kamu tuh lebih cenderung kuliah daripada kerja. Nanti tinggal kita cari cara untuk menyampaikan keputusanmu ini ke keluargamu. Dari yang kita bicarakan, sepertinya kamu sudah melihat kalau pikiran soal kuliah itu buang-buang waktu saja tidak sepenuhnya benar. Dan kamu juga tahu kalau sebenarnya keinginan kamu untuk kuliah itu cukup besar. Bagaimana dengan pembicaraan kita hari ini? Apakah kamu lebih tenang atau lebih ringan dan tidak merasa bingung? Jujur saya sekarang lebih nyaman dan saya tidak bingung Bu. Dan juga saya langsung terbuka sama Ibu. Oke, kalau begitu tuh sesi selanjutnya kamu membuat 3 jurusan, menulis 3 jurusan yang kamu minati dan simulasi percakapanmu dengan keluargamu tentang alasan kamu ingin kuliah. Baik Ibu, saya siap mencobanya. Dan berterima kasih juga kepada Ibu sudah mendengarkan saya dan memberi pandangan agar saya tidak bingung. Oke, sama-sama. Hari ini saya juga menghargai keberanianmu karena sudah berani jujur pada dirimu sendiri dan saya yakin kamu bisa mengambil keputusan yang baik untuk masa depan kamu. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih. Sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Ya, Terima kasih ya Bu. ya saya antar ke depan ya Mbak. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Jadi